Salam, selamat pagi Bapak-Ibu saudara sekalian. Mari sama-sama siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau sama-sama menyembah hadirat Tuhan kita yang mulia. Kami menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menolong setiap hidup kami Tuhan.
Kuasa-Mu yang tak terbatas di hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau ada bagi kami Tuhan. Kemenangan pasti terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau nyanyi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Menyatakan Kau besar Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sikiarararaya shande. Sikiarararaya shande. Sikiarararaya shande. Sikiarararaya shande. Irarararaya shande. Sikiarararaya shande. Sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami benar-benar rindu Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Menyembah Engkau yang mulia Tuhan. Membawa seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Sang Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami mau nyatakan itu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Allah yang mulia Tuhan. Harapan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kesesakan hidup kami Tuhan. Di dalam masa-masa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami yakin Kau ada bagi hidup kami Tuhan. Satu-satunya harapan bagi kami Tuhan. Oleh kasih-Mu yang mulia Tuhan. Kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tiada bandingannya bagi hidup kami Tuhan. Harapanku Tuhan di dalam-Mu Yesus Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Mulia kasih-Mu,
Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya harapan bagi kami Tuhan yang nyata Tuhan. Kau pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Namamu yang kami tinggikan Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan buat Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saatnya kita akan masuk mendengar firman Allah. Karena itu sama-sama saya undang kita semua tunduk kepala untuk berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di tengah-tengah situasi yang terjadi, bukan hanya di tengah bangsa kami tetapi dunia, sementara terpapar oleh virus corona. Tetapi Engkau Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami tetap dapat melaksanakan ibadah, walaupun saat ini melalui live streaming. Tetapi kami percaya bahwa waktu adalah waktu Tuhan, yang ditetapkan bagi setiap kami, yang merindukan Engkau ya Tuhan. Karena dimanapun kami berada, firman ini akan sampai. Dan setiap orang yang mendengar firman akan dibangun dan dikuatkan. Dan akan tetap teguh di dalam iman harap kepada Tuhan. Sehingga akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang akan nyata dalam kehidupan kami sekalian. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah untuk kami sekalian. Karena kami telah sedia mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita yang besar. Haleluya. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Nyata dalam kehidupan setiap pribadi yang tetap mengasihi Allah. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Allah. Saudara sekalian, saya berharap agar firman Tuhan sungguh diperhatikan dengan baik. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Tema kita pada saat ini tentang hidup yang kudus. Hidup kudus. Mengapa kita harus angkat tema ini? Bapak Ibu sekalian, tentu ada yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakanginya? Yaitu kita perhatikan saat-saat ini ada banyak orang sibuk dengan membicarakan tentang vaksin. Banyak orang yang takut untuk menerima vaksin. Bahkan lebih-lebih lagi warga gereja. Karena kenapa? Karena warga gereja berpikir atau mengira atau menyangka bahwa jangan-jangan vaksin ini adalah alat antikris untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga menjadi sebuah tanda. Karena memang kita mendengar bahwa vaksin ini ada chipnya yang ikut dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan ini yang membuat banyak orang ketakutan. Dan saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran firman Allah yang seharusnya saudara kita bukan memusingkan vaksin, tetapi seharusnya konsentrasi kita saat ini ada dalam kehidupan yang kudus. Bagaimana kita mempertahankan hidup kudus? Saudara, kenapa? Karena apapun terjadi, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, pasti ada pembelaan dari Allah.
Itu sebabnya saya katakan kita tidak perlu takut. Orang itu hanya takut kalau dia tetap hidup di dalam dosa sampai hari ini. Mengapa? Karena dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Tetapi kalau Anda dan saya hidup benar, saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang akan kita takuti? Vaksin itu tidak akan pernah bisa merusak kehidupan orang-orang yang hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Mari kita melihat firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pada pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tekanan firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Apapun yang disuntikan ke tubuh kita. Kalau kita hidup kudus di hadapan Allah, semua itu tidak akan mempengaruhinya. Saya akan bahas, kita akan lihat lewat firman Allah. Tetapi yang penting firman Allah menekankan hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Alasannya kenapa kita mesti hidup kudus? Karena Allah yang memanggil kita itu Allah yang kudus. Kalau kita memanggil Dia Bapa, sebagai anak kita harus seperti Bapa. Saudaraku yang Tuhan kasih, kita bukan anak-anak gampang. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau Bapa itu kudus, maka anak-anaknya semua harus hidup kudus. Kalau Anda dan saya kudus, maka Allah menjamin keselamatan kita. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara lihat. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apapun yang saudara alami kalau hidupmu tetap benar di hadapan Allah. Hidup kita tetap kudus. Sama seperti Allah itu kudus. Anda tidak perlu khawatir. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di dunia ini kita numpang. Dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Oleh karena itu, selama Anda hidup di dunia, jangan tertipu oleh setan. Sepertinya dunia ini sudah milik kita seutuhnya selama-lamanya. Tidak, Bapak Ibu. Dunia ini hanya tempat kita numpang sementara hidup. Tetapi kita punya hidup yang disediakan oleh Allah, itu hidup yang kekal. Ayat 17 ini berkata, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang. Perhatikan, penghakiman itu menurut perbuatannya. Penghakiman itu menurut perbuatannya. Allah tidak bicara soal vaksin. Allah tidak bicara bukan hal-hal yang lain. Allah tertuju kepada apa yang Anda dan saya perbuat. Perbuatan kitalah yang menentukan kita apakah kita menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah, di kota yang mulia, di kota emas, ataukah kita tertolak karena hidup kita tidak kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jelas firman Allah berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kita sekarang bingung dengan vaksin. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih.
kita bingung dengan hal-hal yang terjadi saat-saat ini. Sementara kita tidak perhatikan langkah-langkah hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang utama harus kita sadari. Supaya kita bertobat dan menyerahkan hidup seutuhnya ke dalam tangan Allah. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kisah para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayat yang 1 sampai yang ke-6. Iya. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ini Paulus dalam perjalanan laut berlayar bersama dengan para tahanan pada waktu itu. Terus Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. artinya ketika mereka sudah terdampar di Pulau Malta, maka mereka naik ke darat dan mereka disambut dengan ramah oleh penduduk pulau itu. Ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Nah, saudaraku, oleh karena waktu itu dingin, maka Paulus memungut ranting-ranting kayu yang kering, lalu dibakar di api. Rupanya di dalam tumpukan ranting-ranting itu ada ular beludak. Dan ketika kena panas, dia matuk tangan Paulus, menggigit tangan Paulus. Lalu apa komentar orang-orang yang ada yang tadinya begitu ramah, tetapi ketika melihat ular itu mematuk tangan Paulus, apa komentar mereka? Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, Perhatikan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, apa kata mereka? mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Oh, orang ini pasti orang pembunuh. Terus? Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Perhatikan saudara. Ketika tangan Paulus dipatut sama ular tedung itu, firman Allah berkata, maka orang-orang di sekitar Paulus yang tadinya begitu ramah itu berubah mereka. Mereka mulai memikir bahwa Paulus adalah seorang pembunuh. Oleh sebab itu dia tidak dibiarkan oleh Dewi Keadilan untuk luput dari kematian. Seharusnya dia mati di laut, tetapi ternyata tidak. Dan sekarang Dewi Keadilan mengadili Paulus. Dia dipagut oleh ular. Dan ini ular sangat berbisa. Sehingga mereka berpikir dia pasti mati. Tetapi saudara lihat ayat 5. Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita apa-apa. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Mereka berpikir tangannya pasti akan bengkak. Lalu dia akan rebah dan mati seketika itu juga. Terus? Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dengan baik. Yang kita begitu bingung dengan vaksin. Kita begitu bingung dengan chip, saudaraku. Kita saat ini udah saat tegang. Padahal itu adalah kebaikan saudara dan saya. Pemerintah berpikir bagaimana menjaga masyarakatnya.
bagaimana menyelamatkan rakyatnya. Memang pemerintah bukanlah juru selamat. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi pemerintah punya tanggung jawab bagaimana menolong rakyat. Karena pemerintah adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat bangsa ini. Maka pemerintah datangkan saudara-saudara sekalian vaksin ini. Agar supaya rakyat ini dapat divaksin. Supaya luput dari serangan virus yang sangat membahayakan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak orang yang bingung. Bahkan beberapa orang sudah mulai menolak. Dan warga gereja mulai selentingan demi selentingan mulai terdengar. Jangan-jangan ini pekerjaan antikris. Bapak Ibu nggak usah bingung. Hidup dengan benar saja. Hidup kudus. Sama seperti Bapa Surgawi kudus. Saudara lihat Paulus. Saudara, bisa ular itu mengalir melalui darah. Dan itu sangat mematikan. Karena ular itu sangat berbisa. Begitu dia memanggut tangan Paulus, itu bisanya mulai mengalir di darah Paulus. Dan menurut manusia biasa, seharusnya Paulus rebah dan mati. Tetapi orang benar, hidupnya ada di tangan Allah. Allah yang menentukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda berpikir mungkin begitu divaksin, maka vaksin itu akan mengalir melalui darah dengan chipnya yang ikut mengaliri saudaraku. Jangankan itu virus, vaksin, jangankan itu chip, itu bisa ular beludak, nggak sanggup mematikan orang benar. Jadi apa yang kita khawatirkan? Mungkin Anda berkata, oh itu kan ular. Loh itu ikut mengalir ke darah. Sama seperti vaksin itu mengalir ke darah. Saudara-saudara sekalian. Tetapi vaksin itu tidak ada racunnya. Perlu Anda ingat. Ini ular ini, saudaraku, itu begitu berbisa. Sampai-sampai orang pada waktu itu sudah menyangka buruk terhadap Paulus. Tetapi mereka terbelalak. Mereka kaget. Mereka terdiam. Karena sekian lama mereka tunggu-tunggu. Akibat dari bisa ular itu masuk di darah Paulus. Tapi Paulus tenang aja. Dia tidak terpengaruh apapun. Hidupnya tidak terpengaruh oleh bisa ular itu. Dan akhirnya apa? Semua orang di situ berpendapat Paulus adalah seorang dewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dan saya bukan dewa. Tetapi saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia. Jadi apa yang harus Anda khawatirkan? Apakah Anda tidak percaya bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih dahsyat daripada virus yang mempunyai, yang kita anggap itu chip adalah alat antikris? Apakah Roh Kudus yang dalam kita tidak sanggup mengatasi chip itu? Apakah Roh Kudus di dalam kita itu tidak mampu, saudara-saudara sekalian, menolak chip itu? Sehingga dia tidak membahayakan kita seperti Paulus dipagut ular beludak, ular tedung. Saudara, dan itu tidak berpengaruh dalam pribadi Paulus. Kenapa? Roh yang dalam Paulus lebih besar daripada bisa ular tedung itu. Saudara lihat itu. Roh Allah di dalam kita, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, tolong dibaca. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya. Kamu berasal dari Allah
anak-anakku, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu Saudara itu, lihat, kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. sebab roh yang ada di dalam kamu Haleluya, haleluya. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di itu dalam lebih dunia. besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebagai warga gereja, sebagai jemaat gereja penyebaran Injil Elusai, saya ingatkan kepada kita semua. Saudaraku, vaksin ini bukanlah apa-apa. Dia benar-benar hanyalah pertolongan yang diadakan oleh pemerintah agar supaya masyarakat bangsa Indonesia ini semua terluput dari virus corona yang sangat mematikan itu. Itu tujuannya. Kalaupun itu pekerjaan antikris menyamar, dia tidak akan bisa berpengaruh dalam tubuh kita. Tidak akan. Saya katakan dengan tegas, tidak akan. Mengapa? Karena roh yang ditanam oleh Allah, roh yang diberikan oleh Bapa Sorga sebagai penolong untuk kita, diam di dalam kita. Itu jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Itu kuasanya jauh lebih besar dari kuasa vaksin. Itu rohnya lebih dahsyat dari apa yang kita sebut chip. Itu lebih dahsyat. Oleh karena itulah bisa ular beludak pun tidak mampu berpengaruh dalam diri Paulus. Karena apa? Karena roh dalam pribadi Paulus itu lebih dahsyat dari bisa ular tedung itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saya hanya ingin memberikan pemahaman kepada kita. Agar kita tidak bertentangan dengan pemerintah. Karena pemerintah itu pun dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itulah sebagai masyarakat bangsa yang baik. Kita harus berjalan bersama dengan pemerintah. Agar supaya kita bersama, agar virus corona yang mematikan ini segera teratasi di tengah-tengah bangsa dan masyarakat Indonesia. Itu kerinduan kita. Saya sudah terus mengingatkan hal ini. Agar supaya masyarakat, rakyat Indonesia semua mendukung hal ini. Supaya pengaruh virus corona segera teratasi di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mengapa Paulus sebegitu hebat? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Mari kita lihat pernyataan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Filipi pasalnya yang ketiga, Ayat 7 ayat dan yang 8. ke-7 dan yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Perhatikan, Paulus katakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu, tidak terkecuali. Segala sesuatu kuanggap rugi, kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Luar Tuhanku. biasa Bapak Ibu sekalian. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Sudahkah Anda mengenal Yesus dengan baik? Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Kalau Anda sudah mengenal Yesus dengan benar, saya percaya prinsip ini ada pada kita semua. Yaitu apa? Semuanya tidak lagi berpengaruh dalam hidup kita. Kristus adalah segala-galanya. Kalau Kristus adalah segala-galanya dalam hidup saudara, gak usah khawatir. Dia sanggup menolong kita. Lebih mulia daripada semuanya. Saudara, kenapa? Pengenalan kepada Kristus Yesus itu kata Paulus lebih mulia
daripada semuanya. Hebat saudara. Haleluya. Ya. Paulus begitu dia mengenal Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Dia bilang Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada semua. Terus? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa, dan menganggapnya sampah. Sebab supaya aku memperoleh Kristus. Semuanya dianggap sampah oleh Paulus. Dia hanya ingin memperoleh Kristus. Dia hanya ingin memperoleh Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Masihkah terus kita menduakan Yesus dan mengutamakan perkara-perkara duniawi? Tetap mengutamakan perkara-perkara lahiriah. Saya katakan bukan berarti kita tidak lagi perlu bekerja. Tidak perlu lagi cari uang, tidak perlu lagi kita menjalankan perusahaan. Bukan. Tetapi dari semua kesibukan itu, jangan lupa, utamakanlah Kristus dalam hidup saudara. Jangan utamakan perkara-perkara duniawi. Utamakan Kristus. Artinya seperti apa mengutamakan Kristus? Anda sebelum bekerja, berdoa dulu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Hari Minggu Anda datang ibadah. Ada jam-jam doa malam, Anda datang doa malam. Artinya itu kita mengutamakan Kristus. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Setiap Anda berangkat pergi kepada pekerjaan, perusahaan saudara, Anda berdoa, utamakan Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Utamakan Tuhan di dalam usaha saudara. Utamakan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang saudara kerjakan. Katakan dalam hidupmu, katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, yang terutama bagiku adalah Yesus Kristus Tuhan. Seperti Daud selalu berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku bersyukur kepadanya. Hai jiwaku, engkau puji Tuhan. Karena aku mau bersyukur lagi kepadanya. Mazmur Daud itu penuh dengan pujian dan penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena itu Daud dari seorang pengangon kambing domba, gembala kambing domba, menjadi raja. Saudara-saudara. Dan selama dia memimpin Israel dalam peperangan, Daud tidak pernah kalah. Kenapa? Setiap hari dia memuji Allah. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Bukan hanya dipagut ular. Tetapi kalau orang itu hidup benar. Oleh karena Bapa itu kudus, maka kita pun hidup kudus. Saudara lihat, Markus 16, ayat 15 sampai 18. Markus pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bicara tentang orang yang percaya. Saudara-saudara, siapa yang percaya dan dibaptis di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini. Kalau ada di antara saudara yang percaya tetapi belum dibaptis. Kalau Anda ada di dalam jemaat gereja penyebaran Injil Elusai.
segera Anda mendaftar di bagian konseling baptisan. Agar Anda siap untuk dibaptis. Saya ingatkan sekali lagi, bagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Penyebaran Injil Elusai Surabaya, kalau Anda belum dibaptis selam, segera mendaftar di bidang konseling baptisan, agar Anda diberikan pengarahan-pengarahan baptisan dan segera harus dibaptis. Sebab barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan hanya percaya. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisan yang kita pegang adalah baptisan seperti Yesus Kristus, kepala gereja, dibaptis. Yaitu diselam di sungai Yordan. Dan ketika dia keluar dari air, maka Roh Kudus berlembagakan seekor burung merpati turun ke atasnya. Semua orang yang mendengar firman Allah saat ini, kalau engkau belum dibaptis selam, serahkanlah hidupmu untuk dibaptis oleh petugas-petugas gereja yang akan menolong saudara memberikan arahan-arahan firman Allah, supaya saudara dibaptis dengan baik, sesuai dengan kebenaran. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan, tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara lihat. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau saya bahasakan, sekalipun Anda divaksin dengan ada chipnya, Anda tidak akan mendapat celaka. Justru Anda selamat. Anda luput dari virus corona. Bukan celaka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh karena itu keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, biar dibuang dari kita. Kita harus percaya firman Allah. Orang yang hidup benar, hidup kudus, dia dijaga oleh Allah. Di keselamatannya dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh-contoh ini saya berikan untuk kita lebih jelas. Sehingga tidak diombang-ambingkan oleh berbagai berita ataupun berbagai pengajaran. Sebab gereja-gereja sekarang pun ada yang ragu-ragu. Bahkan hamba-hamba Tuhan ada juga yang ragu-ragu, dan mereka juga mulai memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi kebenaran firman Allah ini jelas. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada kuasa vaksin itu. Saudara-saudara sekalian, itu tidak akan membawa dampak negatif kepada orang-orang yang hidup benar. Kalaupun ada orang yang punya niat tidak baik, yang membuat vaksin itu, anggaplah, saya kasih contoh ini bukan berarti orang berniat tidak baik. Saya kasih contoh, karena itu saya katakan, anggaplah, andaikan ini dibuat dengan niat yang tidak baik. Tetapi ketika itu dimasukkan di tubuh orang benar, itu tidak akan berdampak apa-apa. Tidak akan berpengaruh apapun. Saudara lihat, racun maut pun, kata kebenaran firman Allah, tidak berpengaruh kepada orang benar. Bisa ular beludak tidak berpengaruh kepada tubuh seorang Paulus. Kenapa? Dia hidup benar.
Paulus memang dari seorang yang begitu sadis. Dari seorang yang jahat, kita sebut aja orang jahat. Tetapi dia berubah, dia bertobat, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, semua jadi sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Saudaraku, dijamin oleh Tuhan. Bisa ular tedung itu tidak mampu merubuhkan tubuh Paulus. Tidak mampu mencelakai Paulus. Bahkan firman Allah berkata, racun maut sekalipun tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang hidup benar. Jadi sekali lagi kita jangan bingung, Bapak Ibu, sehingga kita sudah tidak lagi melihat langkah-langkah hidup yang kita lalui sekarang. Yang kita harus perhatikan langkah-langkah hidup kita. Sudah benar atau belum? Sudah bertobat atau belum? Sudah keluar dari dosa atau masih menikmati dosa? Itu yang harus diperhatikan. Karena itu yang akan membahayakan hidup saudara. Tetapi kalau Anda hidup benar, sekali lagi saya katakan, vaksin itu untuk kesehatan kita. Dia tidak berdampak lain. Percaya kepada kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 11 kita lihat ayat 39 sampai 44. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai yang ke-44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara lihat, ini bicara tentang kematian Lazarus. Yesus sengaja terlambat 4 hari. Dia sudah menerima berita itu. Dan mereka dalam perjalanan menuju Betania. Tetapi Yesus sengaja nginep di sebuah kota atau di sebuah desa. Dan dia terlambat 4 hari. Saudara-saudara sekalian. Harapan demi harapan daripada Marta dan Maria. Ketika dia lagi terbujur, Lazarus sudah tidak bernyawa. Mereka berpikir Yesus segera datang akan membangkitkan Lazarus. Lalu sekarang waktu berjalan terus. Lazarus sudah ditaruh dalam peti mati. Ibadah pemakaman mulai berlangsung. Mereka masih berharap Yesus pasti datang dan membangkitkan Lazarus. Sampai selesai Lazarus, sekarang sudah mulai diusung dibawa kepada pemakaman. Begitu Lazarus turun di liang lahat, dan liang lahat mulai ditimbun, maka pupuslah semua harapan dari Marta dan Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, tetapi setelah Lazarus 4 hari dikubur, liang lahat ditutup dengan batu karena kuburan mereka di batu yang dipahat. Ditutup dengan batu. Sudah 4 hari dikubur. Kalau kita di sini ditimbun dengan tanah. Saudaraku, Yesus datang. Dan dia bertanya, di mana kamu baringkan dia? Pendek ceritanya tadi kita sudah baca. Begitu sampai di kubur itu, dia berkata kepada Marta, saudara-saudara sekalian, Yesus langsung berkata, angkat batu itu. Batu yang menutup kubur. Angkat batu itu. Semua orang pada waktu itu mungkin kaget. Maunya apa Yesus ini? Ini sudah dalam kubur.
Pasti sudah berbau busuk. Karena itu Marta berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari. Bagaimana kita mesti buka batu itu? Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara, Marta itu kan udah ketemu Yesus di ujung kampung. Dia pertama kali ketemu Yesus, baru dia pulang panggil Maria. Dan Yesus sudah berkata kepadanya waktu pertemuan itu, kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Tetapi ketika batu kubur itu suruh buka, Marta ternyata belum percaya. Saudara, seringkali kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Terkadang kita sudah menggebu-gebu berapi-api iman kita. Tapi begitu melihat kenyataannya, iman kita langsung rontok. Marta begitu suruh buka batunya langsung rontok imannya. Dia sudah 4 hari Tuhan. Dia sudah bau. Saudara, Yesus ingatkan lagi, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, iman kita kepada Tuhan jangan terlalu mudah diombang-ambing. Jangan terlalu mudah terpengaruh. Baru vaksin ini aja kita sudah bingung. Di mana firman yang kita sudah pelajari ini? Mari kita gali kembali firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Memang kelihatannya kok begitu rupa vaksin ini. Sampai saudara-saudara sekalian ada chipnya. Wah, orang bingung gimana ini. Gak usah, tenang aja. Yang kita perlu perhatikan hidup kita sudah benar atau belum. Sudah bertobat belum? Sudah mulai berjuang hidup benar, hidup kudus, atau saudara tetap tenggelam dalam dosa? Itu yang perlu kita lihat. Anda pelihara imanmu. Paulus berkata, aku sudah memelihara iman. Dan aku sudah mencapai garis akhir dalam pertandingan iman. Saudaraku, ini pertandingan iman Bapak Ibu. Tetap teguh pegang perkataan Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Mungkin orang dengar doa Yesus kaget. Lu kok bersyukur? Aku mengucap syukur ya Bapa. Loh, ini orang mati sudah 4 hari udah berbau busuk. Malah Yesus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Oleh karena itulah maka pikiran kita selalu dibawa kepada pikiran Allah. Yaitu kepada firman Tuhan. Terus? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Saudara bisa membayangkan suasana pada waktu itu. Begitu berkata, Lazarus, marilah keluar. Saudara, semua orang pasti terdiam. Semua orang pasti, saudaraku, tertegun. Semua orang saudara matanya tertuju ke liang kubur. Ke pintu kubur itu. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Ketika Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar.
Semua orang terbelalak, saudara. Apa-apaan ini? Siapa dia ini? Dan ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat luar dengan kain biasa kapan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mati itu ketika mendengar perkataan Yesus, Lazarus marilah keluar. Tiba-tiba dari goa kubur itu, pintu kubur itu, sesosok tubuh keluar. Lazarus yang sudah 4 hari mati, dia bangun kembali. Dia keluar dari dalam kubur. Dia keluar, dia hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda dimasukin vaksin itu tidak mati kan? Sudah mati saja bisa dipanggil keluar oleh Yesus. Jadi yang paling penting yang harus kita kejar itu adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup suci. Pertahankan iman saudara dan saya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Pegang dia. Apapun yang terjadi, jangan bergeser dari iman. Kita lihat. Semua orang terdiam. Ketika berkata Lazarus keluar. Dan tiba-tiba orang yang sudah 4 hari dalam kubur itu bangkit. Dan dia berjalan keluar. Dia lalu keluar dari pintu kubur. Saudara-saudara, tetapi firman Allah berkata, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Maka itu Yesus berkata, dan mukanya tertutup dengan kain peluh, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Oh haleluya, haleluya, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata, bukalah ikatan-ikatan itu dari kaki dan tangannya dan biarkanlah dia pergi. Terbukti Lazarus sehat. Walaupun dia sudah 4 hari dalam kubur, tetapi sekarang dia sehat dan dia pergi dengan selamat. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, saya percaya dan saya berharap agar setiap kita yang mendengar firman ini, hendaknya iman kita dibangun. Saudara percaya penuh kepada Tuhan, sebab roh yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, itu lebih besar dari apa yang dalam dunia. Dan kalau kita hidup benar, maka vaksin itu tidak berdampak negatif dalam hidup kita. Benar-benar dia hanya menjaga keselamatan, kesehatan kita semua. Maka terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ini saya sampaikan di sini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberikan kami kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tanamkan firman ini kepada kami sekalian, berikan pemahaman yang lebih lagi Tuhan. Sehingga kami semua memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Hamba sangat terbatas untuk menguraikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus, Engkaulah yang menjabarkan lebih jelas kepada semua pendengar. Sehingga kami semua disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dan kami akan melewati semua hal yang mencoba menghambat, menghadang perjalanan iman kami. Karena Tuhan ada bersama kami. Bapa, terima kasih.
Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur buat hadirat Tuhan dalam hidup kita dan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau memuji kemuliaan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, dahsyat, luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita akan menerima doa berkat. Karena itu setiap kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menerima berkat dari Bapa Surgawi. Kami percaya betapa kuasa-Mu akan mengalir di dalam setiap pribadi yang mendengar firman-Mu. Sehingga kami sekalian akan tetap teguh dalam iman dan harap bahwa jaminan keselamatan kami ada dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa untuk tim medis. Kami taruh semua di hadirat Allah. Dan kami mohonkan keselamatan dari Tuhan. Menjamin bangsa dan negeri kami ini. Terlebih ya Tuhan, biarlah rancangan pemerintah untuk mendatangkan vaksin di negeri kami. Biarlah semua itu diberkati oleh Allah. Untuk berguna bagi masyarakat bangsa
dan rakyat Indonesia ini. Sehingga masyarakat bangsa kami luput dari bahaya maut yang terus mengancam kami, yaitu virus corona yang sudah membawa begitu banyak korban meninggal dunia. Bapa, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni bangsa kami dari segala kesalahan dan dosanya. Ampuni kami semua. Masyarakat bangsa dan negeri ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua sekarang angkat tangan kita terima berkat Allah. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung. Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita. Mulai hari ini seterusnya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharianmu. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut. Menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka terimalah olehmu berkat berlimpah dari Bapa Surgawi. Turun atas engkau sekalian. Saat ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang. Berkat Allah turun dalam segala kelimpahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Haleluya. Amin. Bagaimana jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa ibadah hari ini memberkati kita semua. Untuk informasi yang pertama, yaitu bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, dapat diberikan pada rekening di bawah ini. Sekian informasi pada hari ini. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.